Flebotomi. Flebotomi berasal dari kata Yunani yang berarti pembuluh darah dan tomia yang berarti membuat sayatan. Flebotomi adalah proses membuat sayatan di vena dengan jarum. Prosedur ini dikenal dengan punksi vena. Adapun tujuan dari tindakan flebotomi ialah pengambilan darah untuk diagnostik penyakit, kemudian terapi diantaranya flebotomi terapeutik, obat intravena, transfusi atau donor darah, dan juga pemantauan status kesehatan. Pengambilan darah menggunakan vakuotener. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah baki. Selain itu, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan, diantaranya dapat dilihat di layar berikut. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan tempat sampah medis untuk membuang jarum yang telah digunakan. Adapun prosedur kerja diantaranya identifikasi dan validasi klien yang membutuhkan pengambilan darah vena. Kemudian, jangan lupa untuk menjelaskan prosedur kepada klien. Kemudian, siapkan alat dan bahan, dekatkan alat dan bahan kepada klien. Jangan lupa untuk tetap menerapkan hand hygiene dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian, gunakan sarung tangan bersih. Kemudian, posisikan tangan klien ekstensi dan mengepal menghadap ke atas dengan diganjal bantalan atau handuk. Dalam posisi ini, klien dapat dalam posisi duduk ataupun berbaring. Kemudian, tentukan lokasi vena yang akan ditusuk. Biasanya adalah pada lokasi fossa antecubiti. Pasang turniket sekitar 7,5 hingga 10 cm di atas lokasi vena, maksimal pemendungan adalah 1 hingga 2 menit. Siapkan alat untuk mengambil darah, baik menggunakan metode syringe ataupun vakuotener. Kemudian, disinfeksi secara sirkuler area yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab dan tunggu hingga kering. Buka penutup spuit dan gunakan tangan non-dominan untuk fiksasi area yang akan ditusuk. Posisikan jarum 15 hingga 30 derajat dari permukaan kulit dengan lubang menghadap ke atas dan sampaikan kepada klien bahwa jarum akan dimasukkan dan minta kepada klien untuk napas dalam, kemudian tusukkan jarum dengan perlahan. Fiksasi spuit dengan tangan kiri dan minta klien untuk membuka kepalan tangan. Kemudian jangan lupa untuk melepaskan turniket dan tarik penghisap spuit sampai volume darah yang dibutuhkan telah terpenuhi. Jika menggunakan tabung vakuotener, tusukkan jarum yang telah dihubungkan dengan holder, kemudian hubungkan vakuotener pada jarum yang ada di dalam holder. Kemudian pertahankan posisi tabung dan tunggu sampai tabung terisi penuh oleh darah.
Jika sudah selesai, jangan lupa untuk meletakkan alkohol swab di atas lokasi tusukan dan tarik jarum dan tekan lokasi bekas penusukan dengan alkohol swab. Masukkan darah dari spuit ke tabung dan periksa, kemudian campurkan dengan antikoagulan apabila diperlukan. Rapikan alat dengan membuang spuit yang telah digunakan ke tempat sampah medis. Setelah dicampurkan dengan antikoagulan, jangan lupa untuk mengocok dengan pelan. Sampaikan kepada klien bahwa prosedur tadi telah selesai untuk dilaksanakan. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan label pada tabung dan periksa serta lengkapi lembar permintaan untuk laboratorium. Kemudian, jangan lupa untuk merapikan alat dan pisahkan alat-alat serta sampah yang sudah tidak digunakan kembali. Bila peralatan ataupun sampah yang sudah tidak dapat digunakan kembali, buanglah ke tempat sampah medis. Apabila semua prosedur telah selesai untuk dilaksanakan, jangan lupa untuk melepaskannya dan membuang ke dalam tempat sampah medis. Kemudian, jangan lupa terapkan hand hygiene, baik dengan mencuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai plebotomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesan dan pesan saya selama mengikuti kelas plebotomi adalah saya dapat memahami bagaimana cara dengan baik dan benar untuk melakukan prosedur plebotomi baik secara spuit maupun secara menggunakan tabung vakuum. Harapan saya semoga pembelajaran ini tidak daring lagi ke depannya agar saya dapat memahami dengan baik dan benar dan dapat mempraktikannya secara langsung. Terima kasih.